Tahukah kamu apa itu unsur non-logam? Ada di tabel periodik sebelah kanan. Tahukah kamu bentuk dan wujudnya mereka? Pada umumnya berbentuk gas dan wujud yang padat. Unsur non-logam bersifat elektronegatif dan juga mereka bersifat semikonduktor. Kenapa otak selalu beku tiap menghafalkannya? Kami di sini bernyanyi untuk memudahkanmu. Hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, klorin, neon, klorin, karbon, fosfor, belerang, iodin, bromin. Hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, klorin, neon, klorin, karbon, fosfor, belerang, iodin, bromin. Hidrogen, helium, pengisi gas balon udara. Nitrogen, fosfor, bahan baku pembuatan pupuk. Ada neon untuk pengisi lampu pijar. Pada antiseptik juga ada unsur iodin. Tahukah kamu klorin bahan pasta gigi, karbon untuk minuman bersoda, klorin kuning, bromin coklat dan belerang kuning, oksigen berwujud gas dan juga tidak berwarna. Hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, klorin, neon, klorin, karbon, fosfor, belerang, iodin, bromin. Hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, klorin, neon, klorin, karbon, fosfor, belerang, iodin, bromin. Dari atas sampai ke bawah sifat non-logam semakin kecil, jari-jari atom semakin besar, titik cair semakin besar. 11 unsur non-logam, 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 Hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, klorin, neon, klorin, karbon, fosfor, belerang, iodin, bromin. Hidrogen, helium, nitrogen, oksigen, klorin, neon, klorin, karbon, fosfor, belerang, iodin, bromin. Yang bisa menciptakan mereka hanya Tuhan semata yang maha kuasa selamanya. Senyawa non-logam. Non-logam adalah unsur yang memiliki sifat kusam, tidak mengkilap, konduktor panas yang buruk, konduktor listrik yang buruk, energi ionisasi tinggi, elektronegativitas tinggi, tidak mudah dibentuk atau ulet, biasanya rapuh, kepadatan rendah, serta titik lebur dan titik didih yang lebih rendah bila dibandingkan dengan logam. Pada reaksi kimia, non-logam umumnya adalah penerima elektron. Non-logam adalah kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain daripada melepaskannya. Yang termasuk dalam non-logam adalah halogen, gas mulia, dan 7 unsur berikut: hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, belerang, dan selenium. Sebagian besar non-logam ditemukan pada bagian atas tabel periodik, kecuali hidrogen yang terletak pada bagian kiri atas bersama logam alkali. Tidak seperti logam yang merupakan konduktor listrik, non-logam biasanya bersifat insulator atau semikonduktor. Non-logam dapat membentuk ikatan ion dengan menarik elektron dari logam atau ikatan kovalen dengan non-logam lainnya. Oksida non-logam bersifat asam. Unsur, senyawa, dan logam. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7 atau 7A pada sistem lama. Di tabel periodik, kelompok ini terdiri dari fluor atau F, klor atau Cl, brom atau Br, yodium atau I, astatin atau At, dan tenesis atau Ts. Halogen menandakan unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tertinggi, jadi ia juga merupakan golongan paling non-logam. Untuk mencapai keadaan stabil, unsur halogen harus menangkap satu elektron agar konfigurasi elektron di sepulit P terisi penuh. Karena halogen sangat mudah untuk menangkap elektron, dikatakan bahwa
keelektronegatifan unsur halogen paling besar. Halogen juga dikatakan sebagai unsur yang sangat reaktif. Titik didih dan titik leleh halogen dari F sampai At semakin meningkat karena semakin besar massa molekul relatif dan ukuran molekulnya semakin besar. Selain halogen, yang termasuk unsur senyawa non-logam yaitu gas mulia dan 6 unsur berikut, yaitu karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, belerang, dan selenium. Ketika suatu reaksi yang telah mengalami kesetimbangan kemudian diberikan perlakuan tertentu seperti mengubah konsentrasi, suhu maupun tekanan, ternyata mengakibatkan perubahan kesetimbangan pada reaksi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yang pertama ada konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas lawan. Kesimpulan, dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa air pencernihan dengan orang bertujuan untuk menghilangkan bau, warna, dan zat pengotor, karena orang dapat mengikat warna, bau, dan zat pengotor. Sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like, leave a comment, share, and subscribe YouTube Tekpang 20 Education.